Kami juga menerima selama laporan lisan bahwa ada seseorang yang mengacungkan senjata api. Tidak, itu sama sekali tidak benar. Laporan yang kami terima adalah bahwa kamu membawa Benarkah? senjata. Jenis anjing apa itu? Itu adalah anjing Bulldog Prancis. Kelihatannya mahal. Bulldog. Itu adalah anjing Bulldog Prancis. Imut. Itu adalah orang Prancis yang lembut. Boleh aku mengelusnya? Saya tidak keberatan. Tentu, aku tidak mau Tidak apa-apa. Turunkan tanganmu sedikit. mengerti. Kamu menakutinya ketika kamu menyentuhnya. Dia lucu, keren. Jadi apa yang kamu tahu tentang Islam? Sayangnya tidak banyak. Aku akan memberitahumu dengan cepat. Dalam Islam, kami percaya hanya ada satu Tuhan. Kami tidak percaya pada penyembahan nabi-nabi. Kami tidak menyembah Yesus. Kami tidak menyembah Muhammad, damai besertanya. Kami mencintai mereka. Kami percaya bahwa mereka adalah nabi-nabi Allah, tapi kami tidak percaya mereka adalah Tuhan. Kami tidak percaya harus menyembah orang suci. Kami tidak percaya harus menyembah Maria. Kami percaya hanya pencipta di atas yang pantas disembah. Apa pendapatmu tentang itu? Itu masuk akal? Ini dia, bro. Masuk akal. Kami percaya bahwa Tuhan ini mengirimkan kepada kami nabi-nabi, seperti Ibrahim, Musa, Yesus, Muhammad. Damai besertanya. Kami mencintai mereka semua. Kami tidak merendahkan salah satu dari mereka. Jika aku hidup di zaman Musa, aku akan mengikuti Musa. Jika aku hidup di zaman Yesus, aku akan mengikuti Yesus. Sekarang aku hidup di zaman Muhammad. Damai dan berkah untuk mereka semua. Aku mengikutinya. Kami percaya mereka semua membawa pesan yang sama. Pesan bahwa hanya pencipta yang harus disembah. Dan jangan menyembah ciptaan seperti dalam 10 perintah, bukan? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyembah berhala. Kami percaya itu. Masalahnya adalah, dalam agama, pesan itu mulai berubah, bukan? Seperti Musa, dia datang dengan pesan yang indah. Orang-orang mulai merubahnya, jadi Yesus datang untuk memperbaikinya. Kalian merusak kuil dan semua itu. Itu bukan pesan yang sebenarnya. Kalian menyembah dewa yang salah. Ini dia, kamu sudah tahu ini. Kamu sudah tahu ini? Itu saja, bro. Kamu bersama kami, saudaraku. Jadi, pengalamanku sendiri, dan sekali lagi, pengalamanku bergantung padaku. Ya, ya. Apa yang aku tahu, dan aku sudah bilang ini sebelumnya, segala sesuatu memiliki awal, Benar. Hanya Allah. kecuali Tuhan. Nah, maksudku adalah bahwa segala sesuatu memiliki awal, bukan? Benar. Tapi kita tidak tahu apa awal itu. Dan jelas bahwa satu-satunya hal dari mana kita memulai adalah Tuhan itu sendiri. Karena ada ciptaan. Dan Dia yang memulai semuanya. Kami hanya mendengarkanmu. Dengan cara yang sama, seperti kamu mengatakan kitab suci dan beberapa buku. Mereka telah mengubah agama yang pada dasarnya adalah pesan positif. Yang seharusnya kamu sebarkan untuk manfaat. Benar. Seperti paus dan semuanya. Pendeta manapun yang kamu lihat di TV. Persis. Semua pendeta Kristen ini mencoba menghasilkan uang dari Patreon. Pemikiran yang tidak masuk akal tentang Tuhan. Hanya untuk membingungkan kita dan menjauhkan kita dari kebenaran. Persis. Tapi menurutku, aku tidak tahu siapapun atau cara lain untuk mengetahui pesan yang sebenarnya. Sampai aku mati suatu hari nanti dan berpindah ke kehidupan berikutnya. Aku percaya bahwa kita semua terbuat dari energi. Energi bisa dihentikan dan diambil alih, tetapi setelah dibebaskan, ia bergerak ke arah lain. Kita semua terbuat dari energi. Itu adalah keyakinanku. Energi punya sumber. Tapi dari mana asalnya? Tepat sekali, setiap energi memiliki sumber, setiap hal memiliki bagian untuk kembali. Biar aku tanya sesuatu. Jangan berpikir aku mencoba menghindar, aku hanya mengoceh. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang mati.
lalu kembali hidup dan memberitahu kita semua tentang Yesus. Aku pikir sesuatu terjadi dan tidak apa-apa. Itu berlalu, tapi dia Kami tidak. tidak percaya bahwa dia mati dan bangkit lagi. Aku tidak percaya itu. Aku setuju denganmu. Biar aku tanya sesuatu. Mari kita mundur sedikit. Tidak ada yang pernah bertemu dengan penciptanya. Oke, biar aku tanya sesuatu dulu. Tidak ada yang pernah bertemu dengan penciptanya. Ada sebuah permulaan, ini dia. Karena sesuatu tidak bisa datang dari ketiadaan. Seperti yang sudah kita sepakati, bukan? Your Itu berarti sesuatu pasti sudah ada selamanya. Karena jika ada awal dari sesuatu itu, berarti sebelum itu tidak ada apa-apa dan datang dari ketiadaan. Jadi kita sepakat bahwa pencipta, seperti yang kita tahu dari Quran dan seperti yang kita tahu dari hadis, bahwa Tuhan, apapun nama yang kamu panggilnya, apakah itu Ar-Rahman atau nama lainnya, pencipta itu selalu ada, bukan? benar. Dan kita adalah ciptaan, jadi kita punya awal dan kita punya akhir. Jadi jika kamu menciptakan sesuatu yang baru, misalnya seperti orang-orang sekarang punya Samsung dan Apple. Aku tidak tahu apakah orang-orang masih pakai Nokia sekarang, tapi mungkin kamu bangkrut atau semacamnya. Tanpa menghina Nokia, tapi anggaplah kamu membuat ponsel baru yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan itu luar biasa. Kamu tidak hanya bisa memesan makanan atau menggunakan email, kamu bisa mengetuknya dan makanan akan muncul. Kamu seorang penemu, kamu sangat cerdas. Tapi kamu tahu, jika kamu membiarkannya di bawah matahari, itu akan meledak. Dan kemudian aku akan menyalahkanmu. Aku hanya bercanda. Intinya adalah kamu tahu lebih banyak tentang ponsel itu karena kamu yang menciptakannya. Kamu yang mendesainnya. Jadi Benar. apakah kamu akan berkata, terserah, lakukan apa yang kamu mau, atau apakah kamu akan memperingatkannya? Jika kamu biarkan di bawah matahari, itu akan meledak. Jika kamu ingin merawatnya, kamu akan memberikan petunjuk, bukan? Apakah itu masuk akal? Aku pikir itu benar sekali. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Kami bersamamu, kami berada di halaman yang sama. Sekarang, kamu akan memberikan buku petunjuk. Pernahkah kamu menangani laptop atau microwave? Selalu datang dengan manual. Dan peringatan-peringatan, aku bekerja di industri alat medis. Kami tidak bisa menjual alat medis tanpa IFU, petunjuk penggunaan yang berisi peringatan. Dan kami harus menggunakan simbol seperti peringatan listrik atau peringatan radiasi. Itu masuk akal untukmu, kan? Benar? Baiklah. Sekarang, pencipta yang agung lebih cerdas daripada kita. Apakah kamu berpikir bahwa dia akan menciptakan kita, lalu meninggalkan kita tanpa petunjuk? Tanpa buku petunjuk, seperti tidak ada apa-apa. Pikirkan itu. Ayo kita bergeser sedikit agar orang bisa lewat. Tentu saja ada. Baik-baik saja, kami ada di halaman Dan yang alasannya sama. adalah ketika kamu lahir dengan insting alami. Tentu, Kita percaya itu. lihat, ini adalah keyakinan Islam. Kami menyebutnya fitrah. Jadi jika kamu memiliki insting alami itu, Kami memilikinya. sesuatu yang sudah tertanam dalam dirimu. Dan sekali lagi, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak setuju denganmu. Tentu saja keyakinanku adalah ini. Pertanyaan sederhana, bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah buku petunjuk yang benar? Bagus. Karena ada begitu banyak buku petunjuk. Mengerti. Santai. Aku mengerti maksudmu. Lihatlah ini. Percayalah padaku. Kita ada di halaman yang sama. Jadi pikirkan ini, tapi aku akan membawamu langkah demi langkah. Kami sepakat bahwa pencipta selalu ada. Kami sepakat bahwa pencipta adalah yang menciptakan kita. Kita adalah ciptaan, dan dia adalah pencipta. Benar? Ya. Kami sepakat bahwa pencipta ini mengirimkan kepada kita pesan dan panduan karena itu yang masuk akal. Bahwa Tuhan memberi kita semacam petunjuk bagaimana menjalani hidup. Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, hal-hal apa yang bisa membahayakan kita. Seperti sesuatu yang akan kamu ciptakan, bukan? Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Apakah Gita? Apakah Mahabharata? Talmud? Taurat? Perjanjian Baru? Atau kitab setan? Kitab Injil setan? Apa firman Tuhan yang sebenarnya? Sekarang, apakah kamu setuju dengan saya bahwa firman Tuhan harus sempurna? Kata Tuhan itu sendiri akan sempurna. Baiklah. Bisa saja disalahpahami. Aku mengerti maksudmu.
dan aku bersamamu. Orang punya interpretasi mereka. Lupakan itu. Tapi kata-kata itu sendiri harus sempurna, bukan? Jadi itulah Alkitab. Ini adalah versi Alkitab King James. Gideon. Bukan sesuatu yang aku dapat dari gudang bawah tanah rumahku atau semacamnya. Di sini kamu akan menemukan dan Michal, putri Saul, tidak punya anak sampai hari kematiannya. Apakah dia punya anak? Tidak. Sampai dia mati. Ya, Baiklah, bagus. Dan di Alkitab yang sama, beberapa pasal setelahnya, dan 5 anak dari Michal, putri Saul. Bagaimana bisa seorang wanita yang tidak punya anak memiliki 5 anak? Kamu lihat, kami belum selesai. Kami akan membuat hatimu merasa puas, insya Allah. Yoyakin berusia 18 tahun ketika ia menjadi raja, dan ia memerintah selama 3 bulan di Yerusalem. Apakah aku membacanya dengan benar? ya, Baiklah, bagus. Di Alkitab yang sama, di 2 Tawarikh, Yoyakin berusia 8 tahun ketika ia menjadi raja, dan ia memerintah selama 3 bulan 10 hari di Yerusalem. Apakah mungkin seseorang berusia 8 dan 18 tahun pada Tidak. waktu yang bersamaan? Tapi bukankah itu sama dengan yang mereka lakukan dengan Muhammad? Di mana kamu bisa membaca berbagai Injil, dan mereka akan menempatkannya di bagian yang berbeda Tentu dari saja Alkitab. tidak. Itulah keindahannya. Kamu punya itu. Kami hanya punya 1 Al-Quran. Seperti yang kamu ketahui, Alkitab Katolik berbeda dengan Alkitab Protestan, dan berbeda dengan Alkitab Ethiopia, dan berbeda dengan Alkitab Ortodoks Yunani, dan berbeda dengan Alkitab Ortodoks Rusia, dan berbeda dengan New World Translation Saksi Yehova, dan berbeda dengan manuskrip asli dari Codex Sinaiticus yang memiliki bab-bab yang tidak ada dalam King James Version tahun 1611. Dan semua itu, kami hanya punya 1 Al-Quran. Mari kita lakukan tes. Pilih seorang saudara, salah satu dari saudara-saudara di sini, siapa saja yang kamu mau. Jake, kamu yang terpilih. Sekarang, aku akan memberitahumu di telingamu berapa jumlah surah dalam Al-Quran, apa surah pertama, dan apa surah terakhir, lalu kamu akan mengujinya untuk melihat apakah dia memberikan jawaban yang sama. Baiklah, kita akan melakukan eksperimen langsung sekarang. Jangan khawatir. Aku merasa nyaman. Ada 114 surah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baiklah, silakan. Tanya dia, berapa jumlah surah dalam Al-Quran? Wonder backwards. Mulai dengan Al-Fatihah dan berakhir dengan An-Nas. Apakah kamu mengerti maksudku? Dia orang kulit putih dan berasal dari pesisir timur. Aku berasal dari pesisir barat. Dia seorang mu'alaf yang masuk Islam. Dia tidak lahir dalam keluarga Muslim. Aku berasal dari keluarga Pashtun. Bagian yang berbeda, sekarang mari kita lanjutkan menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu antara aku dan dia. Pilih lagi 1 orang dari saudara-saudara ini, siapa saja yang kamu mau. Mereka sedang duduk. Aku mengerti bagian itu. Apakah kamu mengerti maksudku? Baiklah, apa artinya itu? Ini berbeda dengan Alkitab Katolik yang memiliki kitab Tobit dan Alkitab yang tidak memilikinya. Ada 88 kitab dalam Alkitab Ethiopia yang tidak ada di King James Version. Kami tidak punya masalah ini. Kami hanya punya 1 Al-Quran. Dan tidak ada satu pun kontradiksi di dalam Al-Quran 100%. Aku sudah mengatakan ini di depan kamera dan di YouTube sampai hari ini. Belum ada yang menunjukkan kontradiksi. Ini kitab yang sempurna. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang aku ingin kamu membacanya. Aku tidak ingin kamu hanya percaya padaku. Kami bersamamu, tetapi pikirkanlah ini. Nabi Muhammad tidak bisa membaca atau menulis. Itu fakta. Semua sejarawan, pulang dan periksa. Lihat Karen Armstrong, dia bukan Muslim. Kamu bisa mencari Ibnu Ishaq. Orang-orang paling berpengaruh yang memiliki kontribusi terbesar di dunia ini tidak bisa membaca atau Jadi menulis. Nabi Muhammad tidak bisa membaca atau menulis? Al-Quran adalah mukjizat linguistik. Bahasa Arabnya sangat indah hingga para penyair tidak bisa menandinginya. Biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Di mana? Kitab suci?
Tidak, tidak. Sebentar, cepat. Kamu bisa mencari ini dalam kitab yang kamu pegang? Dari mana asalmu? Ngomong-ngomong, saudaraku, apakah kamu dari daerah sini? Secara umum atau aslinya? Ya, tapi aku tinggal di sini sekarang karena aku bercerai, tapi aku lahir dan dibesarkan di Jersey. Dan orang tuaku dari Puerto Rico. Oke, bagus. Di surah 21 yang disebut Al-Anbiya dan ayat 33 berbunyi, "Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya beredar pada garis edarnya." Fakta bahwa matahari memiliki orbit bukan hanya bulan, tetapi matahari juga memiliki orbit. Ini tidak diketahui sampai baru-baru ini, karena kamu tidak bisa melihat orbit matahari. Orbitnya bergerak sangat lambat, sehingga baru-baru ini kita dapat mengetahuinya dengan teleskop. Kita tidak tahu sebelumnya. Jadi pikirkanlah, bagaimana mungkin seorang pria di abad ke-6 di Jazirah Arab yang tidak pernah berada di dekat Yunani, Romawi, atau filsuf, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Di surah Al-Mu'minun, di ayat 13 dikatakan, "Kemudian kami menjadikannya nutfah, air mani, di tempat yang kokoh. Lalu kami jadikan nutfah itu alaqah, segumpal darah. Lalu kami jadikan alaqah itu mudghah, segumpal daging. Lalu kami jadikan mudghah itu tulang. Lalu kami balut tulang itu dengan daging." Jadi tulang dulu, baru daging. Lalu kami menjadikannya makhluk yang lain. Tidak mungkin mengetahui perkembangan janin di rahim pada waktu itu. Fakta bahwa ada tulang dan kemudian daging tumbuh tidak mungkin diketahui oleh seseorang di abad ke-6 di Jazirah Arab yang tidak bisa membaca atau menulis. Jangan khawatir, kami akan membuatmu yakin bahwa ini adalah pesan yang benar. Di surah 25 ayat 53, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang satu tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya batas dan penghalang yang tidak tembus." Fakta bahwa air tawar dan air asin bertemu, bersentuhan, tapi tidak bercampur, tidak diketahui oleh bangsa Arab saat itu karena Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke Laut Asin, dia hanya dikelilingi oleh air tawar. Jadi pertanyaanku adalah, bagaimana dia bisa Tepat tahu? sekali. Itulah pertanyaannya. Kami percaya bahwa ini bukanlah kata-kata Muhammad. Dia tidak bisa membaca atau menulis. Ini adalah wahyu dari pencipta yang sama, yang mewahyukan kepada Yesus dan Musa tentang cara hidup. Hanya ada satu pesan. Musa, Ibrahim, Yesus, dan Muhammad membawa satu pesan. Satu Tuhan, jangan menyembah berhala. Tapi kemudian orang-orang merusaknya. Mereka memasukkan paus ke dalamnya. Di mana paus dalam Alkitab? Pernahkah kamu melihat Natal? Benar? Natal adalah hari raya setan. Lihatlah dirimu. Kamu sudah Muslim, bro. Kamu sudah sampai di sana. Tapi pikirkan ini. Setiap gereja merayakan Natal, bukan? Dulu aku pergi ke gereja ketika aku masih muda. Dan semua merayakan Natal. Semua punya gereja. Semua punya Natal. Sinterklas dan pohon-pohon pagan dan festival-festival pagan. Hal yang sama dengan Paskah. Benar, Paskah juga. Itu adalah paganisme. Itu berasal dari musim kawin. Tepat, mereka bahkan memperkosa wanita saat Dan Paskah. mereka menggambar mereka. Itulah sebabnya mereka melukis telur dan sebagainya. Jadi kamu sudah tahu itu, jadi pikiranmu sudah terbuka. Sekarang, beritahu aku, kami sebagai Muslim percaya hanya kepada satu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ini mengirim para nabi, dan bahwa Tuhan ini mengirim pesan yang aku ingin kamu baca. Ini sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada kontradiksi, fakta ilmiah yang tidak mungkin Tanpa kitab. diketahui. Dan itulah mengapa aku percaya bahwa ada Tuhan. Dan aku percaya itu juga, itulah fitrah. Kami pergi ke daerah-daerah di mana buku-buku belum dibuat. Mereka tidak pernah berbicara bahasa Inggris. Tetapi tidak peduli, kemanapun kamu pergi,
Dan kapanpun waktunya, kamu akan menemukan seseorang berdoa ke Inilah langit. kepercayaan Muslim bahwa Tuhan berada di atas. Mereka selalu berdoa ke langit, bahkan jika kamu pergi ke negara yang penduduk aslinya. Cari negara yang belum pernah melihat kita Kamu sebelumnya. akan menemui mereka sedang sholat. Tepat sekali. Pertanyaanku adalah, bagaimana kamu bisa tahu? Itulah yang aku maksudkan. Seorang pria di gurun yang tidak bisa membaca atau menulis tidak bisa menghasilkan ini. Tidak mungkin secara ilmiah. Jika kamu menebak, kamu akan membuat kesalahan di beberapa titik, bukan? Tetapi ketika kamu memiliki begitu banyak, aku ingin membacakan sedikit untukmu sekarang, begitu banyak hal yang tidak mungkin diketahui olehnya, tetapi ada dalam Al-Quran, ramalan tentang Romawi dan Persia. Siapa yang akan menang? Dan bukan hanya itu. Aku tahu ini akan terdengar gila saat aku mengatakannya. Itulah mengapa aku membuat video dengan semua bukti. Aku akan memberikannya padamu. Orang-orang bertanya kepada Nabi, bagaimana kami tahu kamu adalah Nabi sejati? Dia berkata, apa yang kamu mau? Mereka bilang, tunjukkan mukjizat. Oh, jadi apa yang kamu mau lihat? Mereka bilang, belah bulan dan satukan kembali. Bisakah kamu melakukan itu? Tidak mungkin. Ini terbukti secara historis 100%. Lebih baik daripada sejarah lainnya sebelum ada rekaman video. Dia berkata, aku akan memohon kepada Tuhan, lalu bulan terbelah dan bersatu kembali. Hari ini, dan aku punya video di mana aku menganalisis video-video NASA dan menunjukkannya. NASA mengatakan bahwa ada retakan di permukaan bulan. Sekarang, NASA tidak akan mengatakan kapan atau bagaimana itu terjadi. Itu bukan pekerjaan mereka. Mereka hanya mengamati dan melaporkan. Sekarang, kenapa ada retakan? Mereka bilang mungkin ada terowongan lava, tapi tidak ada. Lava di bulan, kan? Ada dua sisi bulan yang sangat berbeda. Jadi bahkan NASA mengatakan bahwa mungkin ada dua bulan yang terpisah lalu bersatu, seperti beberapa bulan Saturnus. Mereka bergabung. Jadi kamu punya bukti ilmiah yang tidak bisa kita jelaskan. Sekarang, jika kita lihat sejarah, kita punya catatan saksi mata. Bukan hanya dari pengikut Nabi, tapi juga dari musuh-musuh Nabi. Jadi aku dan kamu sedang bertarung, dan aku menunjukkan mukjizat, kamu akan berkata, tidak, itu tidak pernah terjadi. Bukan? Kecuali kamu benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Lalu kamu akan berkata, ya bro, itu memang terjadi, kan? Jadi bahkan musuh-musuh Nabi berkata, ya bulan terbelah. Abu Sufyan yang saat itu belum menjadi Muslim berkata, kami melihatnya. Abu Jahal dan Abu Lahab yang tidak pernah masuk Islam berkata, ya, kami melihatnya. Suku-suku Badui di luar juga berkata, kami melihatnya. Anas bin Malik, seorang sahabat di kota lain, di Madinah, berkata, aku melihatnya. Bahkan ada catatan sejarah yang tidak ada hubungannya dengan riwayat-riwayat kami. Misalnya, tradisi lisan dan tulisan dari India mengatakan bahwa seorang raja di India juga melihatnya. Dia kemudian membangun sebuah masjid, dan masjid itu masih berdiri sampai sekarang, dan seterusnya. Jadi jika kita memiliki begitu banyak bukti bahwa bulan terbelah, lalu bersatu kembali sebagai mukjizat sejati, dan kamu punya kitab dari seorang pria yang tidak bisa membaca atau menulis, tetapi itu adalah mukjizat literal dalam bahasa yang tidak bisa dijawab oleh para penyair, dan berisi hal-hal yang tidak diketahui sains pada saat itu, hal-hal yang tidak bisa dia amati dengan matanya, seperti perkembangan janin dan lain-lain. Semua ini menunjukkan bahwa ini adalah seorang nabi sejati. Lalu apa yang terjadi pada Alkitab? Kamu tahu, Alkitab berubah, bukan? Pesan sejati itu dalam bahasa Aram. Namun, Alkitab tertua yang ada dalam bahasa Yunani Koine. Dan seperti yang aku katakan, mereka punya begitu banyak hal yang berbeda, tetapi kami tidak. Sampai hari ini kami membacanya dalam bahasa Arab aslinya. Tidak ada di antara kami yang orang Arab di sini. Setidaknya tidak banyak, mungkin beberapa dari saudara-saudara ini. Namun, kami semua tahu Al-Quran dalam bahasa Arab. Untuk menjaga pesan itu tetap murni, sebagai pesan yang benar. Apakah itu masuk akal bagimu? Ajaran Islam adalah bahwa setiap manusia lahir dengan fitrah.
Semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami terhadap yang benar dan yang salah. Apakah kamu percaya itu? Ya, Sekarang, orang-orang mengubah hal itu. alam versus Tuhan. Tepat sekali. Fitrah itu baik, tapi lingkungan, seseorang membuatnya menjadi Yahudi, seseorang membuatnya menjadi Kristen, seseorang mulai menyembah patung ini, menyembah pria biru, menyembah monyet, menyembah sapi, menyembah ular, menyembah tikus. Dan disinilah ajaran ini masuk. Ini untuk membantumu kembali ke keadaan aslimu, yaitu menyadari bahwa Tuhan itu satu. Jangan biarkan lingkungan ini mengalihkanmu dari fitrahmu, bukan? Apakah itu masuk akal? Apakah itu masuk akal? Ya, Jadi ajaran Islam adalah bahwa kami percaya hanya pada satu Tuhan. Apakah kamu pikir itu masuk akal? nah, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu awal. Luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan ini selalu ada dan bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan. Apakah itu masuk akal? Ya, Baiklah, dan kami percaya bahwa Tuhan ini memberi kita kecenderungan alami yang disebut fitrah untuk mengetahui yang benar dan yang Ya. salah. Baiklah, kami percaya bahwa Tuhan ini mengirim para nabi untuk membimbing manusia, untuk memastikan bahwa mereka tidak dibelokkan oleh lingkungan, untuk manusia, dan kepada mereka dikirim pesan, dan mereka dikirim dengan pesan yang sama, yang sekali lagi, satu Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyakiti. Apakah itu masuk akal? Itu masuk akal. ya. Baiklah, bagus. Tapi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang alam versus asuhan, ketika kamu menerima Tuhan, kamu akan menafsirkannya bersama dengan pengalaman hidupmu. Tapi jika kamu pikirkan tentang apa yang kamu yakini tentang Tuhan ketika Dia memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, mari kita lakukan bersama-sama. Jika kamu membuka bagian belakang, So, Apakah kamu percaya Adam dan Hawa adalah ciptaan pertama? we do. Yeah, okay. Dan And kamu said, for mengatakan you, banyak hal yang sejalan dengan Islam you dan have been Al-Quran, saying many meskipun kamu belum things pernah membacanya. that are in agreement with Islam and the Quran, and you've never Jadi read bahkan it. dengan So semua even pengalamanmu, with your sifat all of your bawaanmu masih experiences, your innate nature is still cukup intact murni, enough sehingga that kamu you're mengatakan saying all semua of these hal yang things that Islam are ini. Islamic. So, So ini disebut this is a chapter called Ikhlas, right? kita akan membacanya bersama-sama dalam bahasa Inggris. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Apakah itu masuk akal bagimu? Pasti masuk akal Bukan bagi begitu. Tuhan. Ya, Dan sekarang apa yang ada di sini? Ini menguatkan apa yang ada di hatimu. Dan ini mencegahmu dari mengatakan, tidak, Tuhan itu bukan satu, Dia adalah tiga. Tidak, Tuhan itu monyet. Tidak, anak Tuhan. Ini adalah Bapa, ini adalah Anak, ini adalah Roh Kudus, dan ini Maria. Semua itu, ini yang melindungimu dari itu. Menjagamu tetap di jalan yang benar, dan karena ini masuk akal dalam pembesaranmu, bukankah kamu pikir ini berasal dari Tuhan? Bukankah ini pesan yang kamu yakini dari Tuhan? itu masuk akal. Itu saja, saudaraku. Aku selalu berpikir itu selalu satu sumber. Hebat, hebat. Sekarang pertanyaannya adalah, aku akan memberi contoh. Aku dan kamu masuk ke bioskop. Kita melihat film yang sama persis. Benar. Ketika kita keluar dan berbicara tentang itu dengan ini dan itu, Kamu akan ingat sesuatu yang lain. aku akan memberitahunya sesuatu yang lain tentang film itu. Bagian yang sama yang memengaruhimu. Dan kamu merasa kamu akan memberitahunya tentang bagian yang penting itu. Benar. Tidak harus bagian yang sama yang akan aku bicarakan. 100%. Meskipun itu film yang sama dan secara teori. Ya, kita menceritakan kisah yang sama.
Tetapi kita akan mengatakannya dengan cara kita sendiri. 100%. Tetapi jika ada perselisihan di antara kita, misalkan kamu berkata, aktor itu mengenakan baju biru. Dan aku berkata, tidak, itu hijau. Kita kembali ke sumbernya. Benar, kita akan kembali, bisa diverifikasi. Yang bisa diverifikasi. Itulah sebabnya kita memiliki wahyu. Lihat, itulah intinya. Kita semua memiliki naluri bawaan kita sendiri. Namun ketika kita mulai berbelok ke kanan dan kiri, lalu kamu kembali dan berkata, kamu tahu apa? Di mana pesan yang benar? Jika tafsiranku berbeda dari tafsiranmu, kita kembali ke sumbernya. Dan kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Jika dia keluar dan berkata, tidak, aku pikir Tuhan itu 3, dan aku berkata, Tuhan itu 5. Lalu Al-Quran datang dan berkata kepada kita, tidak, Tuhan itu hanya 1. Apakah kamu mengerti? Apakah itu masuk akal? Apa pendapatmu? Aku akan membacanya. Aku akan duduk dan aku akan terhubung dengan kalian. Kita akan melakukan percakapan ini. Luar biasa. Aku luar akan biasa. menanyakan berbagai pertanyaan. Kapan saja, hubungi kami kapan saja kamu mau. Aku dari San Diego. Aku sebenarnya, ketika aku lebih muda, ketika aku di sekolah, aku punya teman Muslim. Dan aku bertanya padanya, bolehkah aku membaca Qur'annya? Dia berkata padaku, Benarkah? tidak. Dia berkata padaku, ini adalah sesuatu yang harus kamu anggap serius sedikit. Tidak. Aku pikir, tunggu. Aku pikir jika kamu bukan Muslim, kamu tidak boleh membaca Aku Qur'an. pikir kamu menganggap ini serius. Begitulah aku menerimanya. Begitulah caranya disampaikan kepadaku. Baiklah, Ini adalah hidupku. Ini persis. Ketika aku diberi buku itu, aku berpikir, apakah benar-benar akan diberikan padaku? tidak, ini gratis. Ini hadiah. Dan kami, sebagai Muslim percaya dalam berbagi pesan. Kami tidak berpikir bahwa orang tidak boleh memahami pesan ini. Apakah kamu serius tentang itu? Ada beberapa Muslim dalam hidupku, dan aku telah bertemu dengan banyak generasi berbeda yang datang dari tempatku berasal. Aku bekerja di New York, jadi aku berurusan dengan banyak orang. Aku belum pernah berada dalam situasi dengan seorang Muslim, kecuali aku merasa kita terhubung. Masya Allah. Allah membuat ini untukmu. Ya, Ya, aku sudah ada di sana dan itu hanya dari apa yang aku tahu. Dengarkan, siapapun sebagai individu yang membuatmu merasa lebih baik di pagi hari. Apapun yang terjadi padamu. lihat. Aku setuju dengan itu, tapi aku akan memberitahumu ini. Jika seseorang berpikir bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5, maka aku harus mengajarinya hal itu. Bukan begitu? Aku harus berkata, lihat, itu mungkin membuatmu merasa baik. Tapi hanya untuk bersikap jujur, jawabannya adalah 4. Apakah kamu mengerti? Orang-orang yang menggunakan obat-obatan, beberapa orang merasa lebih baik. Aku mengerti maksudmu, beberapa orang tidak keberatan. Beberapa orang membicarakan semua yang mereka pelajari. Aku tahu. Lihat. Itu sangat benar. Kadang-kadang kamu tumbuh dewasa, aku akan memberimu contoh. Aku punya teman dari Nepal. Aku bertemu dengannya di Uni Emirat Arab, dan dia tumbuh dengan keyakinan bahwa ada dewa di sisi gunung. Dan ada dewa lain di sisi gunung yang lain, dan salah satu dewa melempar matahari seperti bola bisbol ke dewa lain. Bola basket, dan dewa yang lain menangkapnya, lalu melemparkannya kembali. Itulah yang dia yakini. Dia percaya 100% ketika dia masih kecil. Ketika dia beranjak remaja, dia naik gunung dan melihat bahwa tidak ada dewa di sana. Tidak ada yang melempar bola. Itu menghancurkan hatinya. Tapi kemudian, ketika dia datang ke Uni Emirat Arab dan hal-hal seperti itu, singkat cerita, dia belajar tentang Islam. Dan dia belajar kebenaran. Dia menjadi bahagia karena apa yang dulu diajarkan kepadanya yang salah telah diperbaiki.
dan dia memiliki kepercayaan yang benar. Jadi banyak orang tumbuh dengan keyakinan yang sayangnya salah. Tapi itulah hal yang menyedihkan. Kenyataannya adalah bahwa hanya ada satu Tuhan, dan kamu tahu itu. Jadi jika seseorang berkata bahwa Tuhan itu 3, itu salah. Maaf, itu seperti 2 tambah 2 bukan 5. Mereka mungkin merasa itu benar, tapi itu bukan kenyataannya. Itu sama saja. Ketika aku Jika ada 3 dari mereka, mereka bukan Tuhan. tepat sekali. Tentu, ya tidak masalah. Aku akan memberitahumu sesuatu. Senang berbicara denganmu. Kamu punya iman. Aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu punya iman. Aku akan berbicara dengannya. Tunggu sebentar. Jadi kami hanya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Kamu punya iman, dan kamu sudah sampai di sana. Kami percaya bahwa Tuhan membawamu ke sini untuk suatu tujuan. Jangan menunggu terlalu lama. Baca, pahami dengan jelas. Tetapi pada saat yang sama, ini adalah kesempatan. Kamu tidak tahu berapa lama kehidupan ini. Dan tujuan hidup ini adalah untuk mengenal penciptamu. Itulah yang sedang kamu lakukan sekarang. Hal terpenting yang bisa kamu lakukan. Jadi hubungi saudara ini. Maksudku, jika itu kehendak Tuhan, maka itu adalah Itu kehendak saja. Tuhan. Itu saja. Kamu sudah mengerti, saudaraku. Bagaimana kabarmu? Baik, bagaimana kabarmu? Biar aku bicara dengan mereka sebentar. Apakah kamu punya kamera tubuh? Ya, kami juga punya kamera. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Mari umumkan. Ini adalah polisi ramah kami dari Jersey atau New York. Jersey? Jersey. Baiklah, aku minta maaf, bro. Aku tidak bermaksud menyinggung. Aku dari Pantai Barat. Aku dari San Diego, bro. Senang bertemu denganmu. Namaku Uthman. Senang bertemu denganmu, Rob. Bagaimana kabarmu, bro? Senang bertemu denganmu semua. Namaku Uthman. Uthman. Aku akan menjelaskan padamu, Uthman. Kami menerima panggilan Baiklah. bahwa ada semacam perselisihan lisan terjadi. Semacam apa? Perselisihan lisan. Dan kami juga diberitahu bahwa selama perselisihan lisan, seseorang mengacungkan senjata Tidak, api. itu tidak benar sama sekali. Deskripsi yang kami terima cocok dengan deskripsimu. Serius? Aku pria tampan. Kami telah mengawasi kalian. Ada banyak orang di sini? Aku mengerti. Tidak, bukan untuk pergi, tapi untuk memastikan tidak ada yang mengeluarkan senjata. Kalian bisa tetap tinggal. Kalian semua tetaplah di sini. Jangan lakukan sesuatu Kami yang salah. menghargai itu. Kami hanya melakukan pekerjaan kami. Kami datang untuk memeriksa. Kami telah mengawasi kalian. Semua terlihat damai. Dan kami tidak keberatan. Jika kalian membutuhkan sesuatu dari kami, hubungi kami. Aku menghargai itu. Apakah ada seseorang yang datang dan mengatakan sesuatu padamu ketika Tidak. kalian di sini? Kamu tahu maksudku kan? Apakah ada yang terjadi dengan seseorang? Apakah ada yang mencoba menyerangmu? Ya, hari ini berjalan dengan baik. Kami akan segera menyelesaikan semuanya karena kami harus pergi ke konferensi. Tetaplah di sini. Jika ada yang terjadi, hubungi kami. Oke? Kami sangat menghargai kehadiranmu. Polisi datang. Kenapa? Kami tidak melakukan sesuatu yang salah. Dan polisi sangat baik. Mereka bilang kamu tidak melakukan sesuatu yang salah. Namun seseorang menelepon dan melaporkan bahwa ada perselisihan verbal. Dan seseorang cocok dengan deskripsi ini. Dan aku hanya bisa berasumsi bahwa mereka bilang pria yang sangat tampan dengan topi yang keren. Apa maksudmu, Bung? Memakai pakaian elegan yang dibuat khusus. Mengeluarkan senjata, dan aku mengayunkan senjata. Ya, itu yang mereka katakan, bukan? Dan satu-satunya senjata yang kumiliki sekarang adalah imanku. Bung, mereka menangkapku di hari yang salah. Jadi, alhamdulillah kita tidak ada masalah. Polisi bilang kita tidak ada masalah. Tapi ini menunjukkan bagaimana para pembenci itu, ketika mereka tidak bisa berdebat dengan kita, ketika mereka melihat orang-orang mengucapkan syahadat, alhamdulillah, saat ini sudah ada 2 atau 3 syahadat. Ketika mereka melihat itu, mereka melontarkan tuduhan palsu seperti yang mereka lakukan terhadap kita di San Diego. Mereka membuat video-video palsu, menelepon polisi. Kenapa? Karena mereka ingin menghentikan dakwah dengan kebohongan mereka, tapi dakwah tidak akan berhenti. Seperti yang kamu lihat, polisi tidak menghentikan kita, dan kita akan terus maju. Insya Allah. Allahu Akbar.